Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori strukturasi dalam komunikasi kelompok dan organisasi. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi yang beranggotakan Aisyah Annisa Rahmi dengan NIM 243, Kartika Yuni Adelina dengan NIM 246, Vika Arlizain Rosyah Putri dengan NIM 234, Mela Oktaviani dengan NIM 278, dan Muhammad Latif Pramana Putra dengan NIM 261. Yang pertama adalah teori strukturasi menurut Anthony Giddens. Kemunculan teori strukturasi oleh Anthony Giddens merupakan tanggapan terhadap klaim post-strukturalis. Strukturasi artinya manusia memiliki kebebasan penuh untuk membangun lingkungan hidup sendiri. Anthony Giddens lahir pada tahun 1938 di Edmonton, sebuah kota di kawasan London Utara. Ia termasuk dari lulusan London School of Economics. Anthony Giddens pernah mengajar di London School of Economics, the University of Manchester, King's College of Cambridge, dan University of California Santa Barbara. Anthony Giddens adalah anggota kehormatan di King's College of Cambridge, lalu memperoleh gelar profesor bidang sosiologi dari University of Cambridge, dan juga seorang direktur di London School of Economics. Konteks lahirnya strukturasi. Yang pertama, dunia membutuhkan ideologi baru karena sosialisme dan kapitalisme dianggap mengalami kegagalan sebagai referensi ideologi yang diakibatkan karena ketidakpuasannya usaha mewujudkan sistem sosial. Yang kedua, perlu adanya penyusunan tatanan hidup baru karena ideologi kanan maupun kiri secara sendirian diyakini tidak sanggup mengurai dan menyentuh akar permasalahan sosial seperti kerusakan lingkungan, migrasi sosial, homoseksual, harmoni keluarga, dan masalah lainnya. Yang ketiga, dunia membutuhkan gerakan radikalisme politik sebagai gerakan untuk melepaskan diri dari cengkeraman masa lalu. Radikalisme politik yang dimaksud di sini bukan sekedar menggulirkan perubahan, tetapi turut mengendalikan perubahan sehingga dapat menggiring sejarah menuju masa depan. Yang keempat, menurut Giddens, peran negara tidak boleh terlalu dominan terhadap pasar, tetapi harus fleksibel untuk mengakomodasi kepentingan investor dalam kerangka untuk bersama mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah latar belakang teori strukturasi. Teori strukturasi merupakan teori yang menepis pertentangan dan mencoba mencari pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme. Menurut Giddens, struktur bukan bersifat eksternal bagi individu-individu, melainkan dalam pengertian tertentu lebih bersifat internal. Struktur tidak disamakan dengan kekangan, namun selalu mengekang dan membebaskan. Jenis-jenis struktur dalam sistem sosial oleh Giddens. Yang pertama adalah signifikasi, yaitu mereproduksi makna melalui jaring terorganisir dari elemen bahasa. Selanjutnya, legitimasi, yaitu menghasilkan tatanan moral melalui naturalisasi dalam norma-norma, nilai-nilai, dan standar sosial. Yang terakhir adalah dominasi, yaitu menghasilkan dan merupakan pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari kontrol sumber daya. Menurut Giddens, manusia bergerak saling silang untuk memburu utopia. Utopia adalah sebuah kondisi yang diidamkan, sebuah kondisi yang diharapkan lebih baik daripada kondisi kehidupan yang sedang dijalani saat ini. Cara terbaik untuk mewujudkan utopia adalah melalui politik.
Dunia membutuhkan gerakan radikalisme politik sebagaimana gagasan Giddens. Makna radikalisme politik adalah pada semangat progresivitasnya dan bukan untuk menghancurkan tatanan yang ada. Jalan ketiga merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Tetapi kita perlu memahami pemikiran sosialisme dan kapitalisme sebagai sebuah perspektif untuk memahami sekaligus menjelaskan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Strukturalisme dan strukturasi. Teori strukturasi Anthony Giddens mendasarkan diri pada pengidentifikasian hubungan yang berlangsung antara individu dan institusi sosial. Teori ini meletakkan keseimbangan peran yang dimainkan aktor manusia dengan pilihan terbatas yang ada dalam sejarahnya dan yang ada dalam tatanan sosialnya. Teori ini membuktikan keberadaan dualitas manusia antara struktur dan agensi ini daripada menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan atau memperkuat keberadaannya. Strukturasi adalah suatu proses bagaimana aktor mereproduksi struktur melalui sistem interaksi yang muncul sebagai hasil dari penggunaan struktur. Sistem hubungan yang menunjukkan bahwa aturan membatasi interaksi sosial aktor, sementara sumber daya memfasilitasi dan mereproduksi interaksi sosial aktor. Secara universal, memang struktur yang berupa nilai-nilai moral, tradisi, impian ideal, bahkan institusi sosial bersifat stabil. Namun demikian, struktur dapat diubah apabila terdapat tindakan yang tidak sengaja. Selanjutnya adalah konsep teori strukturasi. Aspek-aspek dalam teori strukturasi dapat dipahami dengan mengenali perbedaan antara konsep struktur dan sistem. Struktur dan sentralitas, waktu dan ruang menjadi poros terbentuknya teori strukturasi dan berperan dalam menafsirkan kembali fenomena-fenomena modern seperti negara-negara, globalisasi, ideologi, dan identitas. Teori ini juga menunjukkan bahwa agen manusia secara lanjut mereproduksi struktur sosial. Artinya, individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosialnya. Agensi, tindakan dasar manusia dan kegiatan yang dihasilkan merupakan dua kemampuan yang menentukan manusia sebagai agensi. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agensi adalah elemen mendasar untuk menciptakan segala macam perubahan. Perubahan dapat dianggap sederhana, gerakan melalui ruang untuk berinteraksi dengan lingkungan baru, perubahan atau kompleksitas interaksi. Metode kerja, agenda politik, dan strategi politik jalan ketiga. Terdapat 6 kerangka ideologi jalan ketiga sebagai metode kerja radikalisme. 1. Memiliki keniscayaan untuk peduli dalam perbaikan solidaritas sosial yang mengalami kehancuran. 2. Menyatakan pengakuan terhadap pentingnya politik kehidupan dalam tatanan formal. Politik emansipatoris menyediakan politik kesempatan hidup untuk menuju terciptanya otonomi aksi. 3. Memiliki tanggung jawab menghadirkan konsepsi politik generatif akibat meningkatnya refleksivitas sosial. Politik generatif menghubungkan negara dengan mobilisasi refleksif masyarakat untuk berada dalam ruang yang sama. 4. Perlunya membentuk demokrasi radikal yang bersifat ideologis sebagai akibat dari munculnya berbagai kelemahan dengan demokrasi liberal dalam tatanan sosial sebagai refleksi dunia global. 5. Memiliki kesediaan untuk memikirkan terwujudnya negara sejahteraan secara lebih fundamental akibat semakin meluasnya kemiskinan global. 6.
Program politik radikal harus bersiap menghadapi peran kekerasan dalam penyelesaian masalah kemanusiaan. Giddens sangat memperhatikan pentingnya perjuangan mewujudkan masyarakat madani, karena masyarakat madani bukanlah kondisi yang tercipta begitu saja. Take for granted, persyaratan dasar yang harus Anda untuk mewujudkan masyarakat madani adalah keberadaan pemerintah yang demokratis melalui proses pemilihan demokratis untuk dapat berkuasa dan menjalankan nilai-nilai responsibility, security, dan resilience bagi masyarakat. Dan ketiga, memiliki agenda untuk mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan. Agenda ini dijadikan pedoman oleh community work dalam menjalankan misi dan aksinya di tengah masyarakat secara garis besar. Strategi menjalankan politik jalan ketiga meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintah melalui program-program. 2. Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melalui desentralisasi. 3. Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. 4. Tidak abai terhadap wilayah publik dengan menawarkan untuk rekonstruksi dan pembaruan institusi publik. Contoh teori strukturasi adalah rukun tetangga atau RT. RT merupakan sistem, yaitu organisasi itu sendiri dan perilaku yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Sedangkan contoh struktur adalah aturan tata tertib yang terdapat di RT tersebut. Struktur merupakan aturan-aturan dan sumber daya yang digunakan per anggotanya untuk menciptakan dan mempertahankan sistem, serta untuk mengarahkan perilaku mereka.